Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam rangka acara Yudisium Program Studi Teologi Akademik Sekolah Tinggi Teologi Lutheran tahun akademik 2025-2026. Acara akan segera dimulai. Izinkan saya membukanya dengan pantun terlebih dahulu. Burung luri hingga pindahan, berkicau indah menyambut pagi. Hadirin sekalian yang kami muliakan, Yudisium STT Lutheran resmi kami buka hari ini. Kepada para petugas ibadah kami persilakan untuk memasuki ruang kapel, dan kepada para hadirin sekalian, mari kita menyambutnya dalam saat teduh dan keheningan untuk mempersiapkan diri hati kita di hadapan Allah. Baik Bapak Ibu, mahasiswa yang kasih. Bila saat kita mulai pada pada Yudisium 8 tahun ajaran 2025-2026, tanggal 22 tahun 2026, kita membuka terlebih dahulu dengan sekarang bersyukur besar pertama dulu. Sempurna
Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah yang kudus, mengaku dosa kita dan berlindung pada anugerah-Nya. Kita mengambil 1-2 menit pengakuan dosa pribadi. Kita ucapkan dosa. Ya Allah yang kekal dan penuh rahmat, kami mengakui bahwa kami sungguh berdosa, baik karena dosa asal maupun karena perbuatan, dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Kami tidak layak menerima panggilan, namun kami tidak dapat menolong diri kami sendiri. Kasihilah kami di Putra-Mu Yesus Kristus, dan ampunilah dosa kami. Perbaharui kami oleh Roh Kudus, supaya kami melayani Engkau dengan hati yang baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah yang Maha Kuasa telah berbelas kasihan kepadamu, dan atas pengakuan kau juga dan berdasarkan kuasa jabatan yang dipercayakan kepada gereja, saya memberitakan pengampunan atas segala dosa-dosa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membacakan Mazmur bersatu-satu yang terambil dari Mazmur pasal 114 ayat 14 sampai. Dapat di dalam liturgi saudara, Mazmur 118 ayat 14 sampai 20. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Tangan kanan Tuhan ditinggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tuhan memang menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
saya persilakan untuk berdiri. Kita ucapkan bersama-sama. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita dengannya. Saudara-saudara, kemuliaan kepada Bapa, kepada Anak, dan kepada Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang dan senantiasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya persilakan untuk kembali mempersiapkan pelajaran firman kita pada hari ini. Ini Jumat nomor 50 ayat 1 sampai 6. Sabda abadi. Ya Allah Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran kami dan terangilah firman-Mu di tengah-tengah kami. Sampaikanlah iman untuk menerima kebenaran dan ketaatan untuk melakukannya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah Yudisium ini, bacaan Alkitab kita yang pertama, kedua, dan bacaan Injil akan ditugaskan kepada mahasiswa tingkat 1, 2, dan 3. Bacaan pertama kita diambilkan dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8 pada Dr. sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan pertama kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Jika sudah ditemukan, saya akan membaca untuk kita semua. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya.
masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian sabda Tuhan. Bacaan kembali tadi dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca. Pembacaan kedua kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-9 hingga yang ke-10. 1 Korintus pasal 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya semua Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana pada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Demikian sabda. Pembacaan Injil yang dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai pada yang ke-12. Bacaan Injil kita pada pagi hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Untuk menghormati pembacaan Injil, jemaat Tuhan dipersilakan. Kita mulai. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku,
Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan ditempatkan ke dalam api yang lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah pembacaan ini, terjemahkan dipersilakan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, melayani firman Tuhan pada hari ini, kita firman Tuhan kami dan dari Korintus 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 8. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 18. Dua Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 18. Kita sudah membacakan. Tetapi harta ini kami punyai dalam khazanah tanah Dia, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut Ia di dalam diri kami, dan hidup Ia di dalam kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku berkata sebab itu aku percaya, maka kami juga berkata dan sebab itu kami juga berkata. Dan kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada Dia. Sebab semua yang terjadi oleh karena kami, supaya kasih karunia yang semakin besar, hubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batin yang kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah. Kita memohon pertolongan Tuhan dari Bapa Surgawi. Kami sudah mendengarkan tentang firman baik di dalam yang pertama, yang kedua dengan Injil yang kami dengar. Pada hari ini kami mohon Tuhan kuasa Kau berbicara melalui perantara kami mengenai firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang tetap untuk selama-lamanya, firman-Mu yang akan membekali setiap dari kami. Berbicara sebab kami sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Shalom. Pada hari ini sesuai dengan spanduk yang panjang di belakang saya ini adalah Yudisium, program studi teologi akademik. Ini biasanya kita bikin acara atau
event ini setahun sekali. Tahun lalu itu ada 6 orang kerja. Tahun ini ada 8 orang. Dan setiap angkatan di mata kami para dosen dan staf adalah istimewa. Bukan sebagai anak sendiri, tetapi sebagai calon hamba Tuhan yang dititipkan, yang sebentar lagi akan menjadi rekan kerja. Saya mengingat angkatan ini dengan jelas di dalam kepala saya waktu itu tahun 2022. Tahun di mana untuk saya pribadi menjadi tahun yang begitu bergumul, dididik dengan keras, dan saya harus sendirian ke Surabaya menjemput beliau-beliau 8 orang ini. Waktu itu badannya masih kurus-kurus, kulitnya gelap-gelap, dan udah begitu ada yang koper ketinggalan, dompet hilang dengan segala macam, dan ya setidaknya mereka bawa snack waktu di bis, karena saya juga lapar waktu itu. Kita jemput di Surabaya. Ada memori yang indah, dan yudisium ini adalah peristiwa peribadatan di mana lonceng itu dibunyikan kembali, di mana palu itu akan diketuk lagi untuk menyatakan apakah saudara pantas, bukan berat, tapi pantas atau tidak untuk melewati garis finish di kampus ini, untuk masuk di garis start di dalam pelayanan. Dan tentu ini suatu hal yang menarik. Kenapa? Karena firman Tuhan pada hari ini menggunakan kata bejana tanah liat. Saudara membayangkan bejana tanah liat. Tanah liat tidak tahu. Tanah liat ini yang tahan matahari dengan energi panasnya supaya tidak masuk ke ruangan ini, dicetak dari genteng. Ini dibuat dalam bentuk bejana seperti ember tempat saudara main. Tapi pada waktu itu orang-orang memakainya untuk menandu, menyembunyikan sesuatu yang berharga di dalam bejana tanah. Jadi apa maksudnya ini saudara? Di dalam menutup tahun akademik 2025 dengan 2026 ini, mengapa kita harus berkenalan sama yang namanya bejana tanah liat, dan mengapa di depan liturgi saudara itu tertulis bejana tanah liat yang tangguh? Yang pertama sekali, jika melihat secara jujur di dalam kehidupan kita, tidak seorang pun kita di ruangan ini pantas melayani di hadapan Allah dengan standar Allah itu sendiri. Standarnya, SOP-nya semuanya kita melihat semua hamba-hambanya dari para nabi, rasul, dan orang-orang di masa kini. Pola-polanya sama. Baik itu mengeluhnya sama, oke, beta siap jalan, sama. Tapi nanti bagaimana? Sama juga. Gagalnya sama, perilakunya sama. Bayangkan, semua itu dipakai Allah semenjak zaman dahulu. Tetapi pada hari ini kita belajar, kita mendengar, dan kita mengakhiri tahun ajaran ini dengan bejana tanah liat di dalam. Apa maksudnya?
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bejana tanah liat memang dulu dipakai untuk melakukan hal yang, tapi ketika kita menariknya di dalam peribadatan hari ini, kita dihiburkan, dikuatkan. Saudara bayangkan, genteng saja jatuh hanya jarak 3 meter ke bawah dia dipincah. Saudara bayangkan bejana tanah liat. Salah geser saja pot ini mungkin sudah jatuh. Dari 4, 5, 10 lagi. Bejana tanah liat adalah simbol keraguan. Saudara, kondisi kita, situasi kita, bakat, talenta kita, semuanya kita masuk di dalam area pelayanan dengan status yang sama. Keraguan. Rasul Paulus, Petrus, semua murid-murid Yesus memulai pelayanan dalam kondisi keraguan. Para nabi dan rasul pun juga demikian. Dapat kita bayangkan bahwa Allah bahkan memakai keraguan di dalam pekerjaan pelayanan. Apa artinya ini? Kita sudah tahu kalau tanah liat ini adalah barang ragu. Mengapa masih dipakai? Ini pertanyaan penting yang harus saudara bawa ketika nanti ijazah itu tertulis tangan Anda. Pekerjaan Allah ini ada banyak sekali, bahkan yang tidak kita pikirkan pun itu juga bagian dari pekerjaan Allah. Kita hanya masuk kategori kecil di dalam teologi akademik. Di luar sana ada banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori utama pekerjaan Allah. Tapi saudara, kita lahir dari sekolah Tuhan. Kita dibesarkan oleh firman Allah. Ketika Allah tahu dengan persis bahwa kita ini adalah ini memaksa kita untuk berefleksi mengapa Tuhan masih pakai dan akan pakai kita. Artinya ada satu hal yang berharga yang akan Tuhan taruh dan titipkan di dalam diri kita. Karena masa depan itu milik Tuhan, maka benda berharga ini khususnya Tuhan pasti akan percayakan sekalipun kita adalah berjalan. Jika melihat konteks-konteks dalam pelayanan yang diceritakan oleh Rasul Paulus, setiap hari akan diperhadapkan dengan maut. Saudara bayangkan betapa mengerikannya ini. Kita hidup di zaman postmodern di mana segala sesuatu masih bisa dikomunikasikan, bahkan ada moderasi beragama. Kalau orang dulu ini kan, kalau musyawarah tidak setuju dia kirim lagi. Dia kirim lewat obat, dia kirim apa nanti atau sakit 2-3 bulan masuk. Resiko bahwa nanti resiko adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Tetapi sekarang apa yang tidak ada resikonya? Bahkan pekerjaan sekuler pun ada resiko. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah memakai keraguan justru untuk menitipkan harta yang sangat berharga di dalam hidup. Dan harta itu adalah Kristus yang bisa. Oleh karena itu, di dalam peribadatan di misi itu penting bagi kita untuk
mulai memikirkan satu skill yang paling mahal di dalam dunia pelayanan maupun di dunia pekerjaan lain, yaitu resilient, yaitu ketangguhan. 1000 kali saudara jatuh, 1000 kali saudara bangun, 1000 kali saudara menghadapi kebutuhan saudara, Tuhan akan membawa engkau melewati 1000 jalan kebenaran. Mentalitas sebagai orang-orang yang mempelajari firman Tuhan masih sama. Bagaimanapun kita adalah bencana, kita akan pecah dan akan disusun ulang oleh Allah. Kita akan retak dan kita akan disimpan baik-baik oleh Allah dan diperbaiki lagi. Maka terimalah berita bahagia. Allah memakai kita sebagai berjalan pada Dia. Dia tahu persis ukuran kita, daya retak kita, daya tahan kita. Dia tahu persis apa yang kita bisa bantu dalam pekerjaan pelayanan ini. Maka majulah di dalam kerjaan pelayanan. Bukan karena nanti gelar akademik yang sudah disematkan pada saudara, tetapi lebih daripada itu, bagaimana saudara akan berpetualang dengan Tuhan dalam susah maupun senang di dalam pelayanan. Amin. Saudara-saudara perlu berkasih dalam Tuhan, kita akan mengakui iman percaya kita. Saya mengundang saudara-saudara aku berdiri. Seperti yang diakui oleh seluruh orang percaya dunia, kita mengucapkan pengakuan iman kasih. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan rasanya akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sudah terkasih dalam Tuhan, memasuki acara utama, acara yang disiap dan dukungan utama acara. Kalau kita menyampaikan laporan akademik disampaikan oleh Wakil Ketua 1 di akademik Dr. Agus Prasetyo. Waktu dan tempat kami untuk kami. Surat Keputusan Sekolah Tinggi Teologi Lutheran nomor 136 SK /STTL /6 tentang penetapan yudisium mahasiswa program studi teologi akademik STT Lutheran tahun akademik 2025/2028. Menimbang yang pertama, SK Ketua Sekolah Tinggi Teologi Lutheran nomor 37/STT Lutheran /10/2018
tentang capaian profil lulusan prodi teologi sekolah tinggi teologi. Kedua, pedoman dan peraturan akademik pasal 13 ayat pertama huruf D mengenai keberhasilan menyelesaikan studi di sekolah tinggi teologi UNER. Ketiga, buku kebijakan dan pedoman pelaksanaan pendidikan program studi teologi akademik sekolah tinggi teologi UNER bab 2 huruf B mengenai capaian pembelajaran. Mengingat yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Ketiga, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dan keempat, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian perubahan pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Memperhatikan hasil evaluasi belajar mahasiswa dan kartu hasil studi dan transkrip nilai. Kedua, hasil ujian komprehensif dan ujian skripsi tanggal 28 hingga tanggal 29 April 2026. Tiga, bukti pelayanan kepada masyarakat. Empat, hasil rapat kelulusan sekolah tinggi teologi UNER tanggal 18 Juni 2026. Memutuskan, menetapkan penetapan ketuntasan belajar mahasiswa program studi teologi akademik S1 tahun akademik 2025-2026 bahwa nama-nama mahasiswa sebagai berikut. Yang pertama, Dani Kubanu, nomor induk 117-2002-01, Franky Kase 118-2022-02, Gusti Rido Soembala 119-2022-03, Joni Okristua 120-2022-04, Matius Liubana 121-2022-05, Pati Moralista Imaubas 122-2022-06, Yono Irfanto Talain 123-2022-07, dan Yuven Neoleni 124-2022-08. Nama-nama tersebut di atas telah memenuhi persyaratan ketuntasan belajar pada program studi S1 Teologi Akademik di STT UNER dan dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti wisuda pada tanggal 23 Juni 2024. Kedua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 18 Juni 2024. Ketua STT UNER Mikael Zelot Nathanael MTH, Kepala Program Studi Teologi Akademik Dr. Agus Prasetyo MTH. Saya sebagai Kepala Program Studi Akademik mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang namanya sudah tersebut di atas, dan selamat saudara berhak untuk mengikuti wisuda pada tanggal 23 Juni. Selanjutnya akan kita selenggarakan prosesi pemberian selempang wisuda yang akan dipandu oleh pembawa acara. Kami persilakan para dosen untuk maju ke depan dengan beserta ketua. Silakan untuk maju ke depan, kita akan memberikan
Lepang dan tanda lulusan. Selanjutnya penyerahan SK Yudisium kepada para mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sekaligus penyerahan simbolis lempang bagi nama-nama mahasiswa yang akan kami sebutkan. Kami harap untuk maju. Kami mohon kepada dosen dan staf pendidikan untuk bisa maju ke depan terlebih dahulu. Untuk SK Yudisium dan lempang nanti akan diserahkan oleh Ketua STT Lutra. Yang pertama, mahasiswa dari Kuebano dengan IPK 3,19, predikat sangat memuaskan. Franky Kasih dengan IPK 3,07, predikat sangat memuaskan. Selanjutnya Gusti Rido Soibala dengan IPK 3,56, predikat dengan pujian atau cum laude. Selanjutnya Joni Okriswa dengan IPK 2,99 dengan predikat memuaskan. Mateus Liugana dengan IPK 3,41, predikat sangat memuaskan. Selanjutnya Pati Moralista Timogas dengan IPK 3,29, predikat sangat memuaskan. Yono Irfanto Talai dengan IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. Dan yang terakhir Yuven Leoneni dengan IPK 3,05, predikat sangat memuaskan. Kami mohon kepada seluruh mahasiswa yang sudah menerima SK kelulusan atau SK Yudisium diharapkan untuk ke depan. Kita akan foto bersama terlebih dahulu bersama dengan dosen.
Dari susulan kesimpulan kita akan masukkan usia dulu lalu dinyanyikan bersama dengan 8 orang itu. Sekarang izinkan kita di kelas dinyanyikan saudara-saudara yang baik. Lagu ini akan saudara mengiringi di dalam diri sendiri. Dalam tugas yang kita akan lakukan. Setelah kemudian vokal grup mahasiswa tolong bantu.
terima kasih. Terima kasih. Ini terakhir sekaligus penutupan tanggal mewakili segenap lembaga strategi teologi Lutheran. Jadi kita mengakhiri tahun ajaran 2025 sampai 2026 dengan resmi. Tentu saya ucap syukur dan berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu dosen staf ini garda terdepan, misalnya Pak Ketua punya pasukan. Kalau sampai di titik ini lembaga ini kita bersyukur karena Bapak Ibu dosen staf ini. Ini Bapak Pastor Agus dengan Ibu Emi, juga ada Pastor Supriyanto, ada Pastor Michael Simamata dengan Ibu Ika, dan juga ada Bapak Vikaris Yerti di sini membantu dalam pelayanan. Bersyukur kemarin mereka ada Ibu Esther juga dari Kalatur, dan tidak kalah penting ada Bapak Julian Bapak Sini dari Arif dari Usiana dan sekaligus driver kampus kita. Kita tidak akan berdoa tanpa Pak Sini di dalam. Jadi terima kasih Pak Sini sebagai pelayanannya, dan tentu tidak akan meramaikan hari minggu kita kalau kita tidak beribadah di Usiana. Dan Bapak Pendeta dari situ dan Bapak Vikaris adalah sahabat dan senantiasa pusingnya pasti selalu ada dalam bentuk mahasiswa dan setiap minggu selalu menyediakan tempat untuk kita selalu baru dan di sini ada Mas Yoga. Mas Yoga ini juga kalau beliau marah nama saudara tidak akan ada di paparan data, jadi jangan buat beliau marah. Tapi terlebih pada itu saudara-saudara, saya mengundang kita semua untuk berdiri, kita akan proses Pak. Mari kita berdoa bagi gereja Tuhan, pelayanan dunia.